Halo brothers, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal membahas lagi tentang sebuah helm. Jadi gue punya helm KYT Course. Gue bakal cerita tentang spesifikasinya dan fitur-fiturnya ada apa aja di helm ini. Dan yang pasti nanti gue bakal test ride sambil pakai helm ini dan cerita sama kalian semua gimana sensasinya riding sambil pakai helm ini. Oke, yang pertama gue bakal membahas tentang shellnya. Jadi helm ini shellnya terbuat dari bahan termoplastik, didesain untuk sport touring dan tidak direkomendasikan untuk balap. Jadi hanya untuk sport touring, bukan untuk balap. Untuk shellnya sendiri ini ada dua ukuran. Jadi untuk ukuran helm XS sampai dengan M dia menggunakan shell yang kecil, dan ukuran L sampai dengan double XL menggunakan shell yang besar. Bobotnya sendiri ini 1450 gram plus minus 50 gram. Jadi dari segi bobot ini termasuk ringan untuk ukuran helm full face. Kemudian untuk visornya ini sudah flat visor berbahan polikarbonat dan sudah UV protection di visornya ini. Lalu sudah ada tear off post-nya di visornya, visor bawaannya sudah ada tear off post-nya. Kemudian kita masuk ke bagian ventilasi. Jadi untuk ventilasinya sendiri coba kita lihat ada berapa ini. Pertama ini di bagian dagu di depan ada lubang ventilasi. Kemudian di bagian dahi ini ventilasinya juga lumayan besar. Sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 3 lubang ventilasi di bagian dahi ini. Kemudian di bagian sini juga ini di atas kepala kanan kiri ini ada lubang ventilasi juga di sini. Dan terakhir ini ada ventilasi di bagian belakang sebagai pembuangan lah ya, pembuangan udara dari ventilasi udara yang di depan, jadi keluarnya dari lubang yang di sini. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalam. Nah, pertama busanya ini yang paling gue suka dari helm ini. Busanya ini lembut banget, bahannya itu lembut banget. Dia halus banget busanya dan empuk banget. Busanya ini empuk dan halus, jadi nyaman banget ketika dipakai, nempel di kulit wajah itu nyaman banget. Oh iya, untuk fiturnya sendiri, untuk talinya ini sudah modelnya double D-ring, jadi udah cukup aman, sudah menggunakan double D-ring. Lalu sudah ada chin curtain, terus sudah ada nose guard juga. Lalu oh ya, untuk helm ini sendiri sebenarnya didesain juga untuk para pengguna kacamata ya. Jadi di sini udah ada labelnya wearable glasses, artinya ini helm bisa dipakai buat kalian yang mungkin riding harus pakai kacamata. Jadi memang sudah ada celah di sini di busanya. Kalau kita lihat lebih detail nanti di bagian busa bagian samping sini di dekat pipi ini ada celah untuk gagang kacamata supaya bisa masuk, supaya nggak ganjel. Jadi udah dibuatin celahnya khusus. Jadi helm ini rasanya sih cukup nyaman juga untuk dipakai harian dengan fitur-fitur yang ada ini. Kemudian bicara tentang visor lagi, gue juga pengen bahas bahwa helm ini untuk visornya sendiri cukup lebar ya, artinya pandangan kita cukup luas. Ini kelihatannya karena bagian ini, bagian apa namanya ya, bagian rongga ini, bagian bagian visor ini cukup lebar, jadi pandangan kita cukup luas dari helm ini. Visionnya kita cukup bagus, bisa melihat dengan jangkauan yang cukup luas gitu. Lalu oh ya, kita bicara size. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau beli helm KYT Course ini, gua sarankan untuk dalam hal ukuran kalian harus naik minimal 1 ukuran. Dalam arti begini, sebagai contoh, gua biasa pakai helm full face itu di ukuran M. Tapi untuk KYT Course ini gua nggak bisa pakai M karena sempit banget, nggak bisa. Dan gua harus naik 1 ukuran jadi L. Jadi helm ini gue beli di ukuran L, dan itu pas banget di kepala dan wajah gue yang biasa gue pakai helm ukuran M. Oke,
coba kita pakai ya, gimana bentuknya kelihatannya kalau sudah dipakai ini helm. Oke, ini yang gue bilang tadi. Jadi busanya ini nyaman banget, asli nyaman banget. Dalam arti nyaman di sini adalah busanya itu empuk, kenyal, dan bahannya ini halus banget, enak banget ketika nempel ke pipi. Jadi nggak ada rasa kasar atau jatuh kayak gimana. Ini nyaman banget. Lalu tadi yang gue bilang tentang visornya ini yang lebar, ini benar. Jadi ketika kita pakai, karena rongga di sini ini cukup lebar, jadi pandangan kita untuk lihat ke samping juga lebih luas, gitu. Jadi ini helm memang nyaman. Cuma tetap nanti setelah ini gue bakal test ride pakai helm ini, kita buktiin apakah helm ini memang benar-benar nyaman ketika benar-benar kita pakai di jalan sambil riding. Oke. Untuk bobotnya, oh ya sorry, nggak gue lepas dulu. Untuk bobotnya ini beneran ringan, asli ini ringan banget untuk ukuran helm full face di range harga ya 1 jutaan lah, nggak lebih dari 1 juta lah untuk helm ini nyaman banget. Oke, abis ini kita langsung test ride. Gua nggak bakal banyak cerita tentang detailnya, spesifikasinya, dan fitur-fiturnya, karena itu semua mungkin kalian bisa lihat banyak sumber-sumber yang terpercaya untuk spesifikasi dari helmnya KIT Course ini. Dan bagi gue yang lebih penting adalah gue bakal berbagi pengalaman buat kalian semua ketika gue riding sambil pakai helm ini. Yuk kita test ride. Oke guys, sekarang kita tes helmnya. Pertama gue bakal fokus ngerasain busanya. Jadi busanya ini seperti gue bahas tadi, halus banget, nyaman banget dipakai, kena kulit di muka, terutama di pipi ini rasanya nyaman banget, halus, nggak kasar. Kemudian busanya ini kenyal, dia meskipun cukup ngejepit ya, ngejepit banget ini di bagian pipi, tapi dia nggak bikin muka ini rasanya kayak jadi tegang gitu. Jadi nyaman sih buat harian kalau helm yang kayak gini, helm full face yang kayak gini. Jadi meskipun dia ngejepit, nggak bikin sakit gitu, nggak bikin muka kita rasanya kayak tegang. Lalu habis ini gue bakal coba fokus ke aliran udara yang masuk dari ventilasinya. Ini lubang ventilasi semuanya udah gue buka karena gue pengen tahu seberapa bagus aliran udaranya yang masuk dari semua ventilasinya ini. Dari mulai 60, ini sekitar 60-an gue jalan, kerasa sedikit di ventilasi bagian dahi, 70, 80 ya. Paling banyak ini angin masuk dari ventilasi yang bagian dahi. Sedangkan kalau ventilasi yang di bagian atas kepala sama dagu ini kayaknya gua kurang. Kalau dagu kayaknya masuk sih dari ventilasi yang di dagu. Ini arahnya masuknya dia ke arah wajah, kerasa sedikit. Cuma memang yang paling kerasa banget ini dari ventilasi yang di dahi ini. Ini 77, 80 cukup lah gua rasa untuk aliran udaranya. Lalu setelah itu gue bakal fokus soal tingkat kekedapannya atau kebisingannya dari helm ini. Coba gue turunin dulu speednya. Gue mau tahu. Jadi helm ini mulai berasa suara angin itu dari kecepatan berapa. Gue coba turunin dulu. Ini gue jalan 50. Jadi sebenarnya dari kecepatan 50 ini udah kerasa, mulai kerasa suara angin. Suara anginnya ini posisinya kayak dari sekitar di atas telinga kita rasanya ini. Kayak dari kepala gitu. Apakah ini karena pengaruh dari lubang ventilasi yang di atas kepala ini kebuka, terus anginnya jadi masuk dari situ? Nanti coba
Ini habis lampu merah ini gue coba tutup ventilasi yang di atas kepala. Barangkali anginnya itu memang masuk dari situ, jadi bikin berisik. Coba gue tutup dulu. Oke. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ternyata setelah gua tutup lubang ventilasi atas kepala ini sama aja guys. Jadi sebenarnya sumber kebisingan suara anginnya itu berarti bukan gara-gara kita buka lubang ventilasi yang di atas kepala ini. Karena awalnya gua kira suara bising angin itu gara-gara ventilasi itu, karena posisi suaranya ini persis banget kayak di atas kepala, antara apa ya namanya, antara ya kepala atas kita dan telinga lah, antara sekitar situ kayak kedengeran suara anginnya ini, sumber suara anginnya. Cuma setelah gua coba tutup tadi lubang ventilasi di atas kepala itu sama, masih sama suara anginnya, nggak ngaruh. Jadi bukan itu. Gua buka lagi ventilasinya. Lalu oh ya, untuk visornya ini, jadi seperti gua bahas tadi, visornya ini kan lebar banget. Sebenarnya ini merupakan kelebihan dari helm ini. Kalau buset deh, main nyebrang aja nih bapak. Jadi apa tadi, visornya yang lebar ini itu kelebihan sih untuk helm ini, dimana dengan kondisi ini view kita dari dalam helm ini luas banget, enak, lebar. Jadi pandangan kita lebar, luas. Cuma kalau kalian sering jalan pakai helm ini, lebih sering siang hari, panas-panasan, saran gua sih mungkin lebih baik kalian ganti pakai dark visor. Karena kenapa? Karena dengan kondisi visornya yang lebar ini, ketika kita kesorot sinar matahari dari depan itu rasanya silau banget guys, silau dan panas banget ke muka, karena memang ya dia lebar, visornya lebar. Atau kalau enggak, kalau kalian nggak mau pakai dark visor, kalian juga masih bisa pakai sunglass. Jadi helm ini memang seperti gue jelasin tadi, sengaja didesain untuk masih bisa dipakai menggunakan kacamata. Jadi cukup nyaman untuk para pengguna kacamata ini helm, dimana memang di busanya itu di samping ada celah buat gagang kacamata buat masuk. Jadi memang udah disediain khusus, udah didesain khusus. Emang helm ini cukup nyaman buat para pengguna kacamata. Jadi kalau nggak mau pakai dark visor, kalian bisa pakai sunglass lah untuk ngakalinnya supaya nggak terlalu silau. Cuma satu sisi ini visornya yang lebar ini nyaman banget, view kita luas banget. Untuk bobotnya memang ringan, ini helm ringan. Selain ringan dari segi bobot, juga maksudnya ya aerodinamikanya sih gua rasa juga cukup ya lumayan bagus sih. Nggak ada, meskipun tadi gua sempet jalan sampai 110 km per jam, dia nggak ada gejala kayak rasanya kita kayak ditampar angin gitu dari depan, nggak. Jadi helm ini nyaman banget. Cuma paling ya itu hal yang perlu kalian tolerir dengan helm ini adalah ya masalah suara aliran angin tadi, yang masih gua rasa lumayan cukup bising suara anginnya. Cuma ya meskipun bising suara anginnya, itu suaranya cuma sebatas kayak suara aliran gitu, aliran angin, bukan kayak suara angin ribut yang gedebak-gedebuk itu enggak.
cuma sebatas suara aliran angin kayak mendesis gitu. Itu kerasa mulai dari 50 ke atas, itu mulai kerasa suara anginnya di sekitaran posisinya kayak di atas telinga kita, di sekitaran kepala, di sekitaran di atas kedua telinga kita. Itu kerasanya kayak sekitar situ sumber suaranya. Oke, kesimpulannya kalau menurut gua dari helm ini, jadi helm ini cocok buat dipakai harian karena enteng, busanya juga nyaman, sirkulasi udara dari lubang-lubang ventilasinya juga lumayan bagus, kerasa. Cuma kalau masalah tadi tingkat kebisingan suara angin yang memang masih agak bising, gua rasa kalau untuk pemakaian harian nggak terlalu mengganggu lah, karena untuk pemakaian harian di dalam kota gua rasa kita juga nggak bakal kenceng-kenceng amat bawa motornya, kecuali kalau misalkan untuk touring. Ya sebenarnya meskipun helm ini didesain memang untuk sport touring sih, cuma kalau untuk dibawa jalan di atas kecepatan 80 sampai 100, apalagi mungkin kalau lebih dari 100 itu ya lumayan sih, suara anginnya lumayan bukan ngeganggu ya, maksudnya ya kita tahan aja lah, asal kalian tahan aja dengan suara anginnya ya nggak masalah. Cuma kalau buat beraktivitas sehari-hari dengan motor dalam kota tapi pengen pakai helm full face yang keren, ini helm cocok banget, asli keren banget ini helm. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua share tentang helm KIT TT Course ini. See you guys.